Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anancita, NPM 1913053016, nomor absen 27. Saya dari kelas semester 3C. Di sini saya akan membahas materi IPA yang berjudul Energi dan Perubahannya, serta Bumi dan Alam Semesta. Langsung saja kita simak video berikut. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian energi. Apa itu energi? Energi merupakan sebuah konsep yang sukar dipahami karena energi tidak memiliki bentuk fisik. Energi pada benda yang sedang bergerak disebut energi kinetik. Bentuk lain adalah energi potensial. Contohnya adalah air terjun yang aliran airnya bergerak dari atas ke bawah. Lalu ada pendapat beberapa para ahli mengenai tentang pengertian energi. Yang pertama ada Sumantoro. Ia mengatakan bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang sifatnya mendorong atau memindahkan sebuah benda atau objek. Lalu yang kedua ada Alvin Handivono. Ia mengatakan bahwa energi ialah sesuatu yang bergerak dan juga mempunyai hubungan dengan ruang dan waktu. Jadi teman-teman, kita bisa simpulin bahwa pengertian energi adalah bentuk kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Gitu teman-teman. Lalu yang kedua kita akan bahas tentang bentuk-bentuk energi. Energi yang paling besar adalah energi matahari. Energi panas dari sinar matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di bumi ini. Selain dapat bermanfaat bagi manusia, energi matahari juga bermanfaat bagi tumbuhan yang memiliki klorofil untuk dapat melakukan proses pembuatan makanan, atau disebut dengan fotosintesis. Lalu, energi itu dibagi menjadi beberapa macam bentuk ya. Yang pertama ada energi panas. Energi panas atau energi kalor merupakan suatu energi yang bersumber dari matahari, di mana matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar. Contohnya misalkan seperti kalian berada di dekat api unggun. Nah, pasti kalau dekat api unggun itu kan badan terasa hangat ya. Nah, energi panas dari api unggun tersebut itu berpindah ke tubuh kita yang disebut dengan kalor. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua ada energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh bunyi atau suara, yaitu benda yang bergetar. Contohnya seperti misalkan bunyi gitar yang dipetik, lalu bunyi bom, bunyi halilintar atau bunyi petir, dan bunyi petasan. Lalu yang ketiga ada energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu digunakan. Energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor yang disebut dengan arus listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi energi yang lain seperti energi gerak, energi cahaya, energi panas, dan energi bunyi. Lalu yang keempat ada energi alternatif. Oh ya teman-teman pasti pernah dengar dong cerita tentang kenaikan bahan bakar minyak atau BBM, ya kan? Nah, tahu nggak kenapa pemerintah itu menganjurkan agar kita menggunakan BBM sehemat mungkin? Karena BBM itu merupakan salah satu energi yang diperoleh dari fosil. Maksudnya, bahan bakar yang diperoleh itu dari penambangan sisa-sisa makhluk hidup yang tertimbun di dalam tanah jutaan tahun lalu. Gitu, kenapa itu disebut BBM langka. Materi selanjutnya adalah perubahan energi. Suatu energi, manfaatnya baru akan terlihat apabila energi tersebut mengalami suatu perubahan bentuk dari energi satu ke energi yang lainnya. Energi memiliki suatu hukum yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Lalu, bunyi hukum kekekalan energi adalah
energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk satu bentuk yang lainnya. Lalu, contoh perubahan energi yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari misalkan adalah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya seperti setrika listrik dan solder listrik. Yang kedua ada perubahan energi listrik menjadi energi suara, misalnya seperti radio dan tip. Yang ketiga ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Lalu ada lagi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya atau gambar dan suara, misalnya seperti televisi. Lalu ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak, seperti contohnya kipas angin, dan lain sebagainya ya teman-teman. Materi selanjutnya kita akan bahas tentang pembentukan alam semesta. Pengertian alam semesta itu mencangkup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Teori yang mengungkapkan tentang terbentuknya alam semesta ini dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama ada teori keadaan tetap atau steady state theory. Nah, teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi, teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya. Yang kedua, ada teori ledakan dahsyat atau disebut dengan Big Bang Theory. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak, mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, ada teori kreatino kontinua. Itu dicetuskan oleh Fred Hoyle, Bindi, dan Gould. Dalam teori ini menyatakan bahwa saat diciptakan alam semesta ini tidak ada. Jadi, alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada. Alam semesta ini tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Yang keempat, ada teori ekspansi dan kontraksi. Dalam teori ini, berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan masa kontraksi. Pada masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintangnya. Ekspansi tersebut didukung oleh adanya tenaga-tenaga yang bersumber dari reaksi inti hidrogen, yang pada akhirnya lalu membentuk berbagai unsur lain yang kompleks. Gitu teman-teman, kalau yang 4 ini, dia mencetuskan bahwa ada ekspansi dan ada faktor pendukung untuk membentuk suatu unsur yang kompleks. Materi selanjutnya adalah pembentukan tata surya. Nah, dalam pembentukan tata surya ini ada beberapa teori ya. Yang pertama ada teori nebulasi atau debu yang dikemukakan oleh Kahn dan Laplace pada tahun 1796. Ia mengatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas. Yang kedua ada teori planetesimal yang dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Teori ini bertitik tolak dari pemikiran hipotesis nebular yang menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat besar berkondensasi. Yang ketiga ada teori tidal atau pasang surut yang dikemukakan oleh James dan Harold Jeffreys pada tahun 1919. Menurut teori ini, ratusan juta tahun yang lalu itu ada sebuah bintang bergerak mendekati matahari, kemudian menghilang. Nah, pada saat itu sebagian matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang lepas, inilah yang kemudian terbentuk planet-planet. Teori yang keempat adalah teori bintang kembar. Teori ini berpendapat bahwa kemungkinan matahari terdahulu merupakan sepasang bintang kembar.
Kemudian, salah satu bintang meledak dan akibat gaya tarik gravitasi, bintang yang satunya sekarang menjadi matahari. Gitu teman-teman, itu tadi beberapa teori materi. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian tata surya. Materi selanjutnya adalah bagian-bagian tata surya. Sulistianto dan Wiono menyatakan bahwa pada sistem tata surya memiliki bagian-bagian sendiri, yaitu matahari. Yang kedua ada planet Merkurius. Yang ketiga ada planet Venus, planet Bumi, planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan planet Neptunus. Nah, itu tadi adalah bagian sistem tata surya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.